Kecintaan pada alam dan lingkungan seseorang dapat dilihat dari sikap dan respon, serta keakraban dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Kita bisa melihat bagaimana cara dia berinteraksi dan bagaimana cara dia memperlakukan makhluk lainnya. Perkumpulan Saung Keyep Celeste yang sudah berdiri hampir 3 tahun ini membuktikan kecintaannya pada salah satu spesies kepiting langka jenis Turkeyana celeste. Kepiting langka yang mempunyai ciri warna yang indah biru ini bernama Turkeyana celeste. Kepiting ini sudah dinyatakan langka, bahkan di Pulau Christmas Australia, kepiting ini sudah dinyatakan dilindungi. Hari ini Selasa tanggal 19 Desember tahun 2023, Perkumpulan Pecinta dan Pemerhati Lingkungan Saung Keyep Celeste mengundang dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pangandaran serta dinas instansi terkait untuk bersilaturahmi sekaligus saring pendapat membahas salah satu kepiting langka dari spesies Turkeyana celeste. Abdurrauf Hilmi, Ketua Perkumpulan Saung Keyep Celeste, berharap kepada semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyelamatkan sekaligus membudidayakan kepiting langka jenis Turkeyana celeste ini karena nilai ekonomis Turkeyana celeste ini lumayan tinggi, sehingga dengan membudidayakan kepiting ini, selain menjaga dan menyelamatkan dari kepunahan, juga bisa mendorong perekonomian masyarakat. Kepiting jenis Turkeyana celeste ini pun bisa menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Pangandaran. Inilah situasi keakraban para stakeholder pemerhati lingkungan pada saat kunjungan ke Saung Keyep Celeste di Dusun Bojong Malang, Desa Karangbenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Nyapit, oke. Oh, sekian. Sekian. Olah, tuh. Ini apa? Miniatur ya? Penyakit mati ya. Oh, ulah gandeng bisa kena. Kami aja gerakan spontan. Iya, kebiasaan di ini di labnya Mas. Ada namanya ini Pak? Namanya lampu. Ini namanya si goblin. Nah, jadi riwayatnya itu Kang Aib itu ditangkap kapan itu? Yang celeste yang itu udah berapa tahun berarti di sini? Ini sekitar 2 tahunan. Menjadi teman hidupnya. Jadi yang itu ya darat malah hanya itu. Sebagai insan manusia, satu kewajiban kita melestarikan alam demi masa depan Indonesia. Kepiting celeste ini ada bunga, minimal saya tidak salah langkah atau salah arah, minta bimbingan kepada pihak BKSDA dan pihak kelautan bagaimana cara untuk melindungi atau mengembangbiakan atau melestarikan gitu ya, spesies celeste yang menurut saya dan menurut ini udah langka dan hampir punah. Dan keberadaan celeste di Indonesia yang saya tahu sampai saat ini cuma ada di Pangandaran. Mungkin itu Pak.
untuk selanjutnya mungkin ada tanggapan dari bapak-bapak ya, mungkin pertama atau dari pihak kelautan saya persilakan. Saya dulu yang dulu. Oh, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi yang katanya silaturahmi itu insya Allah memanjangkan umur, memperbanyak rezeki. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada terutama Bapak Aib nih, tuan rumah. Alhamdulillah tuan rumah dari kelompok Saung Priuk Celeste. Terima kasih Pak Aib yang sudah mengundang saya selaku penyuluh Kelautan Perikanan dan juga Pak Jenis dari Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pangandaran. Juga kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, Pak Kepala Resort BKSDA, kemudian Pak Jainuddin. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Pangandaran mau datang ke sini. Terima kasih Pak. Di tengah kesibukan yang sangat padat, saya yakin sangat padat Pak gitu Pak. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Terima kasih. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya ucapan terima kasih karena selanjutnya kami memang minta bimbingan seluas-luasnya, pokoknya seluas-luasnya dari bapak-bapak yang lebih paham terkait tentang konservasi lah gitu. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mungkin nanti dari Pak Jenis ya Pak, saya kembalikan dulu ke Pak tuan rumah nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan pengintan giring Kakak saya atur nuhun Pak atas waktunya telah mengundang saya mungkin dari sebagai perwakilan dari Dinas Kelautan khususnya bidang budidaya. Mungkin udah banyak kata juga dari saya. Kalau dari dinas sangat mendukung mungkin Pak untuk kegiatan pelestarian Celeste ini Pak. Tapi mungkin emang yang harus ditempuh itu terkait perizinan, apakah si kepiting ini benar-benar dilindungi atau tidaknya. Mungkin nanti minta arahan juga mungkin dari Bapak BKSDA, apakah emang kepiting ini ada aturannya, apakah benar-benar dilindungi atau emang seperti apa. Seperti itu aja sih Pak. Kalau emang nanti terkait kegiatan budidayanya mungkin kita bisa sama-sama mencari referensi, mungkin saya juga bisa saling sharing ke balai atau ke pihak lainnya seperti itu Pak. Mungkin segitu dulu nih Pak dari saya. Mungkin nanti kalau emang ada tambahan atau sharing atau hal yang lainnya nanti bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDA, yang paling akhir datang, mohon maaf karena tadi dibilang sibuk juga enggak, karena duduk-duduk doang ya. Dibilang nggak sibuk ya tadi mau berangkat ada yang datang lagi jadi mundur. Jadi mohon maaf ya tuan rumah, tapi intinya kami dari BKSDA terus tadi juga menanggapi apa yang disampaikan dari dinas. Kami di pertemuan sebelumnya kami juga dari penyuluh perikanan juga. Kalau dari BKSDA terkait dengan satwa kepiting dan sejenisnya yang didatangkan pun tadi saya kembalikan berkaitan dengan konservasi itu. Jadi satwa ini manakala penyampaian dari mungkin akan terjadi juga kepunahan dari kami juga. Dari sisi konservasi itu perlu adanya pembatasan di perdagangannya dengan spek-spek yang diatur oleh tadi mungkin dari SKP ya yang mengatur terkait dan bukan pelarangan apanya lah, dan pembatasan. Mungkin ada spek-spek khusus yang boleh diperjualbelikan. Namun pada saat memang jenis ini sudah masuk ke dalam perlindungan kami, itu sudah saklek, bukan hanya babynya yang boleh jual ataupun apa. Kalau sudah masuk ranah kami itu udah saklek. Udah masuk sini juga ya bisa dibawa sama akuariumnya kan, kan itu. Jadi
itu kalau sudah masuk ranah kami itu tidak ada nawar-nawar, jadi ini tinggal pola kami persuasif dengan para ya misalkan yang menemukan satwa tersebut, baru kami dengan lakukan persuasif terlebih dahulu. Namun pada saat tidak terjadi itu yang mungkin ada diskusi lagi yang turun kan ya. Jadi saya tegaskan dengan jenis ini secara tadi masuk dalam data termen LHK yang satwa dilindungi itu tidak ada di Peraturan 106 ya. Jadi makanya kami dalam kaitan konservasi ini kami siap dukung kelompok manakala misal tadi sisi budidaya itu silakan kan gitu. Ataupun kan banyak kami dari LHK juga bukan sisi konservasi dari pengelolaan lain juga dari perikanan ataupun dinasnya ya ada juga kan berkaitan budidaya. Dari satu sisi kita tetap konservasi kita itu untuk menjaga ekosistem yang ada, kemudian secara kelompok ini juga tadi ada perlu pembinaan dari yang perikanan juga dari untuk keberlanjutan dari organisasi kelompok ini juga butuh ya itu apa namanya pengelolaan yang maksimal tanpa mengurangi sisi konservasinya tadi. Tadi ada beberapa halaman yang bisa pindah-pindahnya. Intinya kami dari PTSDA menanggapi tadi mendukung aja gitu. Ketika nanti sudah dipayungi dengan dasar hukum, kami juga jelas gitu ketika kami melangkah, ketika kami membackup Pak CS di sini gitu, sehingga payung hukumnya jelaskan dulu gitu. Yang nantinya kita tidak silih lempar nantinya gitu ya. Ketika nantinya kalau misalkan udah payung hukumnya jelas, terus kita bukukan bahwa kita bikinlah satu wadah, betul-betul wadah ini untuk memajukan Saung Leste ini gitu. Intinya kami juga berkoordinasi dengan seksi kemarin, dari seksi juga mendukung sekali dengan adanya Saung Leste. Yang beliau berharap sampaikan ke Pak Iit atau ke Saung Leste, benahi dulu gitu. Jadi ya benahi dulu, nanti kami yang mendukung sekali dengan adanya. Mungkin itu harapan dari kepala seksi dan kami di tingkat sektor. Mungkin itu Pak Iit yang bisa menambahkan aja lah intinya begitu. Eksekusinya bisa kita misalkan dengan kami ataupun dengan lembaga lainnya ya. Kita juga terkadang pada saat ada tindakan itu kadang dengan Polai dan dengan AL juga ada tim bersama orang itu kan Aisyah Samsul dan satu hamparan ya. Kemarin juga dari AL dia juga wilayah kerja malah lebih jauh dia sampai Garut ya. Yang posisi di Pangandaran nih. Kalau kamu sendiri masih Pangandaran yang tetangganya udah dihandle satu resort lagi di Sindangkerta ya. Ada resort dua-duanya di sana. Kalau dulu masih gabung, sananya masih pos ya. Nah sekarang sudah dijadikan resort walaupun stagnan satu kegiatan saja. Kira sama di Inyo ya. Kalau di Sindangkerta, Kalau di perikanan ini ya kepiting bakau budidaya Pak, pembesaran. Budidaya ya, oh iya ya. Pembesaran. Kepiting bakau untuk konsumsi. Iya. Itu. Kebetulan kan bapak-bapak ini juga lahan garapan lah di pinggir-pinggir pantai ada. Gitu.
Tapi memang seiring berjalannya waktu, bapak-bapak ini berpikir, ya pasti kita cobalah CLST gitu, di akuarium, terus bawa juga ke beberapa kepiting yang agak aneh, siapa tahu ini lebih menguntungkan kayak gitu Pak gitu. Tapi kan kita juga tidak melangkahi, juga tidak ini, makanya kita koordinasi terus gitu, mencoba sekarang. Jadi yang di atas itu katakan PT, apa cupong yang bermain di ikan hias, reptil gitu kan, biar mereka membuat forum tentang kepiting hias. Ternyata pas saya masuk, terusan saya foto-foto jenis kepiting yang ada di sini, mereka itu yang kerja di BRIN, apa LIPI, apa peneliti lah, dia menamai itu namanya ini, itu namanya ini. Jadi saya tahu nama-nama kepiting, terus database dikasih sama saya. Jadi saya menemukan pertama itu di Legok ini, si apa namanya, Madasari. Madasari. Lama kelamaan saya apa namanya, punya hunter lah, katakan punya hunter sendiri dari Pangandaran banyak. Pas saya menemukan CLST itu sama Mang Aib, diiming-iming sama orang Cina langsung. Kan saya punya cita-cita pengen ekspor Pak. Pertamanya saya itu cuma meladeni PT CP gitu, tapi saya udah tahu ini CP bakalan kemana, nah makanya saya ada tujuan untuk ekspor pertamanya gitu. Pas saya menemukan kepiting CLST ini nih, pas saya menemukan, saya kirim fotonya, dia katakan kalau kamu dapat ini banyak, saya kasih orderan banyak, tapi harga gimana saya. Nah dari situ saya berhenti, enggak ladeni lagi, enggak ladeni apa orang Cina itu. Saya berpikir sama Pak Aib itu, ada apa dengan kepiting ini, kok gini gitu aturannya gitu sama itu. Selama 4 tahun di grup, di komunitas banyak, komunitasnya itu bukan di Indonesia doang Pak, luar negeri, dunia gitu, dunia banyak. Jadi yang di Indonesia lah, di Indonesia itu selama 4 tahun kan banyak hunter, banyak buyer. Jadi gak ada yang upload CLST itu kecuali di sini sama di Garut selama 4 tahun. Jadi saya bisa katakan dari awal saya bermain kepiting sampai saat ini baru dari sini sama di Garut yang ada CLST. Itu hasil riset. Terusan saya katakan kemarin itu kenapa ini dibilang nggak ada, karena sudah satu tahun hunter nggak ada suplai barang. Saya minta barang CLST mau berapapun, ukuran 7 cm ke atas itu nggak ada. Saya kira hunter saya itu bermain sama saya, jadi suplai orang lain. Makanya saya cek langsung ke lapangan Pak, ternyata emang nggak ada. Terusan gini, saya memang suplai CLST dalam waktu 4 tahun ini baru 10 Pak yang keluar Pak. Karena saya itu cari kolektor, bukan cari penyuplai yang di negara itu, bukan, karena dia nggak kuat harganya gitu kan. Terus gini, pertamanya saya itu bersama orang-orang di sini lah, ada katakan 3 orang yang apa namanya, yang bergelut di bidang bisnis kepiting. Dari saya, teman saya itu 2 orang itu pisah Pak, pisah. Yang 2 orang itu dia bekerja sama dengan PT, suplai PT. Nah dari situ habisnya, PT ngasih orderan, ngasih uang lah kasarnya gitu kan. Teman saya itu suplai dia. Saya udah katakan, PT itu cuma cari CLST, kalau CLST habis kamu ditendang, jangan di harga murah, kata saya gitu kan. Saya udah tahu mereka itu carinya yang gitu, tapi ya saya nggak bisa gimana Pak gitu kan. Terusan ya hasilnya kayak gitu.
gitu. Awal-awalnya gitu. Vanji Suryanugraha melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Indonesia 1 TV. 1 untuk Indonesia.